Selamat pagi Dun Sana Rana Minang. Baaka Badun Sana Hariko. Semoga Dun Sana tetap sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya Merlin. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Buruh bangunan mengalami luka bakar akibat tersengat arus listrik di atas gedung. Pembobol rumah kosong di Tanah Datar diringkus polisi. KPU Bukit Tinggi tetapkan Ramlan Ibnu sebagai wali kota Bukit Tinggi. Seorang buruh bangunan tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat bekerja di atas atap sebuah ruko di kawasan Lubuk Kilangan, Padang pada Rabu siang. Akibatnya, Suntana yang berusia 50 tahun itu mengalami luka bakar hingga membuat dirinya kritis. Mendapat laporan dari masyarakat, personil Damkar Padang langsung menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Sebelum proses evakuasi, petugas memastikan terlebih dahulu jika aliran listrik telah dipadamkan, agar proses pertolongan kepada korban berjalan aman dan lancar. Dengan kondisi luka bakar dan badan lemas, korban dievakuasi dengan tali dari ketinggian gedung yang mencapai lebih dari 8 meter. Sesampainya di bawah, korban dengan cepat dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapatkan penanganan medis. Kasih-Ops Damkar Padang, Sutopo, mengatakan korban tersengat listrik ketika tengah bekerja mengecat gedung. Saat itu, tangkai cat yang digunakan korban menyentuh kabel aliran listrik tegangan tinggi hingga korban tersetrum. Kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang tersetrum di lantai 2 di atas atap. Di situ beliau melakukan pengecatan, cuma mungkin secara kebetulan menyinggung tangkai catnya ke listrik tegangan tinggi, sehingga beliau kena setrum dan minta bantuan ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk menurunkan korban. Kami proses evakuasi sekitar kurang lebih 10 menit. Korban sangat kritis. Saat ini korban dalam penanganan intensif dokter di Rumah Sakit Semen Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak kembali terjadi di Padang Pariaman. Untuk mengatasi permasalahan ini, petugas menyasar pasar ternak yang ada di daerah itu. Sapi-sapi yang ada di pasar ternak Sungai Saria diperiksa guna memastikan apakah ada sapi yang akan dijual yang terdampak PMK. Selain itu, petugas juga menyasar kandang-kandang sapi milik warga untuk memeriksanya. Selama bulan Desember tahun lalu dan Januari tahun ini, kasus PMK kembali marak terjadi. Tercatat 195 kasus yang tersebar pada 13 kecamatan. Menurut petugas, maraknya kasus PMK karena tingginya suplai sapi yang masuk dari luar daerah Sumatera Barat menjelang bulan Ramadan. Selain itu, juga diakibatkan tidak tersedianya vaksin karena minimnya dana yang dimiliki pemerintah daerah. PMK di Padang Pariaman mulai dari Desember 2024 sampai Januari 2025 saat ini sudah tercatat sebanyak 195 kasus yang sudah tersebar di 13 kecamatan. Nah, hal ini meningkat bisa jadi karena tingginya lalu lintas ternak yang masuk ke Padang Pariaman. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit PMK. Di samping itu juga sudah keterbatasan vaksin yang tidak kita lakukan karena ketersediaan vaksin kita juga sudah tidak ada. Bagi peternak, penyuntikan vaksin dapat membantu sapi yang sakit. Tetapi jika stok vaksin tidak ada, mereka terpaksa memberikan obat tradisional kepada hewan ternak. Dulu di pasar dulu sementara, kalau seminggu dulu. Lalu kemudian ini dikasih yang dingin-dingin, daun-daun, daun murayo, itu rambutan.
Udah kemudian ini lagi apa namanya daun capo. Itu diapakan Pak? Di remas apa namanya? Ditumbuk. Tumbuk. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada petugas jika menemukan kasus ini, agar tidak menimbulkan kematian pada ternak. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Juga para Forkopimda hadir pada kesempatan ini. Pada tanggal 13 Januari mendatang, pemerintah Kota Bukit Tinggi akan memulai uji coba program makanan bergizi di 6 sekolah berbeda. Program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang tujuannya untuk memberikan makanan bergizi kepada para pelajar. Untuk tahap awal, ada 6 sekolah yang dilibatkan, yang terdiri dari 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama. Pemerintah kota akan menyiapkan lebih dari 3.200 porsi makanan bergizi gratis untuk para pelajar di 6 sekolah itu. Pelaku usaha UMKM akan dilibatkan untuk penyediaan makanan bergizi bagi pelajar. Hal itu tentunya berdampak positif karena bisa menumbuhkan ekonomi warga lokal. Tanggal 13 Januari kita nanti bersama jajaran Forkopimda akan melakukan launching makan bergizi gratis yang merupakan program strategis nasional, di mana yang sekolah dasar itu ada SD 05 Tarok Dipo, kemudian SD 08 Tarok Dipo, kemudian untuk jenjang SMP-nya ada SMP Negeri 1 Bukit Tinggi, SMP 2, kemudian SMP 6 dan SMP 8 Bukit Tinggi. Untuk melaksanakan program ini, pemerintah daerah setempat menganggarkan dana sebesar 11 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Pendistribusian program di Bukit Tinggi ini akan dilakukan di 5 dapur umum. Setelah masa uji coba selesai, program ini akan diberikan kepada 27.000 siswa yang tersebar di 81 sekolah di Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kepolisian Resor Payakumbuh menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limonagari 50 Kota. Tersangka Petra turut dihadirkan saat rekonstruksi. Tersangka yang bekerja sebagai sopir ini memperagakan 39 adegan pembunuhan terhadap selingkuhan istrinya. Dalam rekonstruksi itu, terlihat tersangka memukul korban secara berulang-ulang di bagian kepala. Setelah itu, tersangka meninggalkan korban dalam kondisi mengerang kesakitan. Kasat Reskrim Polres Payakumbuh, AKP Doni Pramadona menyebutkan, korban diduga masih hidup saat dibawa ke rumah sakit. Dalam kegiatan rekonstruksi tadi, kita melaksanakan reka adegan sebanyak 39 adegan. Jadi dari beberapa adegan tadi tergambar ya kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh tersangka itu melakukan pemukulan ke arah kepala korban secara berulang kali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.